Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kalau kita boleh ada di hari kedua di tahun 2026. Kita bersyukur kalau sepanjang 2025 Tuhan boleh tolong kita sehingga kita boleh ada di titik saat ini. Walaupun kita nggak bisa pungkiri, 2025 penuh dengan banyak perkara. Bahkan banyak hal-hal yang mengejutkan. Bahkan kalau kita mau bersandar kepada teknologi, kepada apa yang bisa dilakukan manusia, ada banyak hal yang nggak bisa dijamin secara pasti. Tetapi kita punya kabar baik. Kabar baiknya adalah kita punya Tuhan yang pasti di dalam kehidupan kita. Kita semua membutuhkan kepastian itu. Dan kepastian itu kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan bacakan satu ayat di dalam Ulangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Tetapi bagian Tuhan ialah umat-Nya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Ayat ini sangat relevan sekali dengan keberadaan kita. Kita umat Tuhan bukan berarti ketika kita jadi orang percaya, kemudian kita hidup tanpa masalah. Ya memang Tuhan mengatakan, Dia adalah gembala yang baik, Dia akan pimpin kita domba-dombanya ke padang yang berumput hijau. Tapi mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian perlu juga mengerti tentang konteks ketika ayat itu dituliskan. Kita seringkali berpikir padang yang berumput hijau itu sama seperti mungkin konteksnya kita di negara tropis. Ya, satu padang yang orang Jawa katakan ijo royo-royo. Satu padang yang sama seperti mungkin ketika ada di Selandia Baru yang semuanya benar-benar rumput hijau. Tetapi ketika ayat itu ditulis oleh Daud konteksnya adalah di daerah Kanaan. Sehingga yang disebut padang yang berumput hijau memang ada rumput. Tetapi agak sangat berbeda secara geografis dengan apa yang terjadi. Tapi itulah yang Alkitab ini juga tuliskan. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan, dan auman padang belantara. Itulah kondisi kita. Kita seakan di tengah padang gurun, kita di tengah auman padang belantara. Ada situasi yang mengkhawatirkan, ada situasi yang gersang, tidak kondusif, tidak mendukung. Dan itulah keadaan kita. Mungkin kalau kita bicara tentang perekonomian, kalau kita bicara tentang situasi perdagangan, ada banyak di antara kita mulai berpikir, waduh sekarang benar-benar sangat sulit. Kalau bicara perdagangan, persaingannya begitu ketat. Belum lagi dengan pemodal-pemodal besar, dengan orang-orang yang punya teknologi. Kita menghadapi hal yang sama. Itu bagaikan auman padang belantara yang begitu menakutkan. Tapi kabar baiknya, ayat 10 tadi belum berhenti, masih ada kalimat kedua. Kalimat keduanya dikatakan demikian. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Sekalipun kondisinya sepertinya tandus dan menakutkan, tapi kabar baik. Ada mata Tuhan yang mengawasi kita. Ada penjagaan Tuhan. Dan menariknya, Tuhan gambarkan penjagaannya sebagaimana seseorang menjaga biji mata. Saya yakin, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian,
kita semua menjaga biji mata kita dengan baik. Tidak usah perlu sampai satu kerikil yang terarah. Hanya cukup debu yang nggak kelihatan. Kalau begitu masuk ke dalam biji mata, maka kita pasti bereaksi. Karena kita begitu menjaga organ tubuh kita yang rentan ini. Nah, demikian juga Tuhan jaga hidup kita. Kita memang ada di padang yang tandus. Kita memang ada di padang belantara. Tapi Tuhan jagai kita. Tuhan kelilingi, Tuhan awasi kita. Dan kadangkala memang sepertinya Tuhan izinkan. Karena ayat 11 kan mengatakan, seperti Raja Wali yang menggoyang bangkitkan sarangnya. Dia sedang melatih anak-anak Raja Wali ini untuk belajar terbang. Dia harus sepertinya bongkar semua zona nyaman. Tapi disitulah kita bisa melihat induk Raja Wali tetap menjaganya dengan setia. Dan ayat 12 mengatakan, demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia. Menuntun. Dan tidak ada Allah asing. Tidak ada kuasa lain yang menyertai. Ini kabar baik buat kita, ini kepastian buat kita. Tapi yang lebih luar biasanya lagi, kalau saudara melihat di ayat 13, memang Ulangan 32 itu ditulis di dalam perjanjian lama. Ditulis oleh Musa sendiri. Tapi nanti kita akan lihat penggenapannya. Digenapi oleh Yesus dan kita akan alami. Ulangan 32 ayat yang ke-13, firman Allah mengatakan begini, dibuatnya dia berkendaraan mengatasi bukit-bukit di bumi dan memakan hasil dari ladang. Dibuatnya dia menghisap madu dari bukit batu dan minyak dari gunung batu yang keras. Firman Allah menjanjikan, Tuhan akan membuat kita berkendara di atas bukit-bukit, di atas permasalahan, di atas tantangan. Kita bukan hanya sekedar menjalaninya, tapi berkendara, melampaui. Bahkan kita akan menikmati hasil dari ladang. Kita akan menikmati sesuatu yang manis, madu dari bukit batu. Mungkin kita mulai berpikir, dari bukit batu apa yang bisa didapatkan? Tapi Tuhan sudah janjikan, ada madu di sana. Tapi yang lebih luar biasa, firman Allah mengatakan, ada minyak dari gunung batu yang keras. Ada minyak dari pengalaman yang rasanya keras. Dan kabar baiknya, ini juga perlu kita alami. Kita semua butuh penolong, kita semua butuh kepastian, kita semua butuh satu kesegaran. Dan kabar baiknya, kesegaran itu Tuhan kerjakan lewat korban Yesus di kayu salib. Tetapi kabar baiknya, ketika Yesus dia naik ke sorga, firman Allah mengatakan, Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ini kabar baik. Kita semua butuh pertolongan. Kita semua butuh kesegaran. Sama seperti ketika mesin juga bekerja, butuh pelumas. Supaya bekerja dengan baik. Supaya bekerja dalam suhu yang tetap terjaga. Dan kabar baiknya, Tuhan kirimkan juga penolong. Tuhan kirimkan Roh Kudus untuk mengurapi. Roh Kudus bukan hanya bicara tentang satu oknum yang hanya khusus untuk hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta, kemudian pelayanan di gereja. Kita semua membutuhkannya. Kita membutuhkan penolong itu.
karena kita ada di dalam dunia ini. Dan kabar baiknya, itulah minyak dari bukit batu yang tersedia buat kita. Itu sebabnya mari alami. Kalau di tahun 2026 ini kita masuk kepada sebuah tema yang baru, urapan yang baru. Mari sepanjang 2026 kita mulai kenali ya Roh Kudus sebagai satu pribadi yang menyertai kita. Kenali Dia, alami Dia. Jemaat Tuhan, ada kabar baik. Dia yang akan tetap menjaga kita. Kita tetap beraktivitas, tapi suhunya tetap terjaga. Kita mungkin bisa bergesekan satu dengan yang lain di dalam aktivitas. Tapi pelumas itu menjaga supaya gesekan itu tidak menimbulkan sesuatu yang mencelakakan. Dan kabar baiknya lebih daripada itu, penolong itu menjadi roh hikmat bagi kita, menjadi damai sejahtera, tapi penolong itu juga menjadi roh keperkasaan bagi kita. Bahkan roh yang akan memberitahukan perkara-perkara besar, perkara-perkara tersembunyi, perkara-perkara yang tidak pernah kita ketahui. Tetap alamilah Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan menjadi doa kita semua, kiranya Roh Kudus itu menjadi pengalaman sepanjang tahun 2026. Bahkan pengalaman mulai dari tahun ini sampai tahun-tahun selanjutnya. Kita tetap ada di dalam urapannya, kita tetap berjalan bersama dengan Dia. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Engkau sudah tolong kami sampai hari yang kedua di tahun 2026, ini hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hamba-Mu berdoa, kiranya benar-benar kami mengalami pengalaman dijagai, diawasi oleh Tuhan. Dan kami menikmati benar-benar Tuhan berkendara di atas bukit-bukit. Itu kemampuan supranatural yang tidak mampu kami kerjakan dengan kekuatan kami sendiri. Kami akan mengalami ada madu dari bukit-bukit batu. Bahkan kami akan mengalami ada minyak yang keluar dari bukit batu. Itu sebabnya kami mau mengalami benar-benar urapan kuasa Roh Kudus itu menjadi pengalaman setiap pribadi jemaat Tuhan. Mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, pria, wanita, bapak ibu rumah tangga, sampai yang lanjut usia. Kami mengalami benar-benar penolong itu berkarya dalam hidup kami. Roh Kudus, berjalanlah bersama kami. Urapilah kami, tinggallah di dalam kami. Kami mau berjalan di dalam pimpinan-Mu. Kami bukan hanya membutuhkan Engkau di saat ibadah saja, tetapi setiap saat dalam hidup kami, di dalam ruang-ruang pribadi kami, di saat kami kecewa, ketakutan, kami butuh Roh Kudus untuk tetap melumasi hidup kami, mengurapi kami. Di saat kami Tuhan bekerja, beraktivitas, bahkan berkumpul dengan keluarga, berhubungan satu dengan yang lain, kami butuh Roh Kudus. Bahkan Roh Kudus akan memimpin kami untuk setiap keputusan besar, keputusan kecil. Karena ada banyak perkara yang tidak kami ketahui, yang tidak pernah kami duga. Tapi kami bersyukur Roh Allah akan pimpin kami. Kami butuh Roh Kudus juga di dalam pelayanan kami, di tengah keluarga, di tengah masyarakat. Urapan-Mu kami butuhkan, sehingga kami boleh jadi berkat, kami boleh jadi terang, kami boleh jadi garam. Terima kasih Tuhan. Bahkan kami perlu urapan-Mu itu mengurapi Tuhan lidah bibir mulut kami. Sehingga semua yang baik, semua yang benar, perkataan Kristus dengan segala kekayaannya, itulah yang keluar dari mulut kami. Dan kami yakin ketika kami memperkatakan firman, maka pelaksana-pelaksana firman akan mewujudkan firman iman yang kami perkatakan dengan iman. Terima kasih Tuhan. Kami membutuhkan Roh Kudus juga bagi Tuhan. Kehidupan di dalam pelayanan, baik di gereja maupun pelayanan dimanapun. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dari awal tahun, pertengahan, sampai akhir tahun, kami tetap perlu urapan yang baru itu. Setiap hari mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, bahkan tidak ada kata terlambat bagi kami yang sudah gagal sekalipun. Tidak ada kata terlambat untuk kami mengalami
kenyataan kuasa Roh Kudus itu kembali mengurapi kami, memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Roh Kudus mengurapi kami, Roh Kudus menyertai kami, Roh Kudus menjadi hikmat bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan semua yang percaya katakan, amin.